Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi, rekan-rekan TPMD dan TPMDG. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih ya karena telah hadir pada Zoom kali ini, yaitu terkait sosialisasi sistem ASRI versi 2. Dan sebelum saya memulai demo ini, ya sebelumnya saya ingin meminta maaf terlebih dahulu ya untuk rekan-rekan TPMD dan TPMDG karena saya untuk saat ini belum bisa menyalakan video kamera saya. Seperti itu. Mungkin sebelum kita masuk ke demo juga, kami ingin kami akan menyampaikan beberapa alasan mengapa kami akhirnya mengembangkan sistem pada ASRI versi 2 ini. Karena seperti yang disebutkan Mas Batara ini ada banyak fitur yang ditambahkan ya. Dan yang paling utamanya di sini adalah terkait BPJS. Sehingga nanti dokter-dokter yang memang dari beberapa waktu sebelumnya memang sudah banyak ya, ada beberapa keluhan terkait belum adanya BPJS di ASRI versi 1. Di hasil versi 2 ini kita sudah mengakomodir dan sedang mengembangkan terus untuk sistem BPJS-nya. Namun untuk saat ini kita sudah bisa terbridging ke Picare dan iCare. Seperti itu. Mungkin itu untuk alasan yang paling utama mengapa eh, kita akhirnya mengembangkan sistem ASRI versi 2 ini. Dan kemudian seperti yang disebutkan oleh Mas Batara tadi, ya, apabila mungkin setelah sesi demo ini masih belum tertarik untuk menggunakan ASRI versi 2, tidak apa-apa menggunakan ASRI versi 1 terlebih dahulu, namun mohon tetap mengisi Google Form yang nanti akan diberikan oleh Mas Batara, seperti itu. Kemudian setelah ini kita akan langsung masuk ke sesi demo. Untuk sesi demo, saya akan mulai dari, saya izin share screen ya. Oke, jadi setelah nanti dokter dibuatkan akun oleh kami dari tim CS Asri, nanti dokter akan menerima WhatsApp dari tim kami. Ini adalah contoh dari pesan yang kami berikan ya, seperti Halo TPMD Trial nanti akan digantikan oleh nama dokter-dokter ini. Kemudian nanti juga akan diberikan link login, kemudian email dan password. Kemudian pada chat selanjutnya kita akan berikan juga untuk tutorial ASRI versi 2 ini di YouTube, sehingga dokter bisa mempelajari secara mandiri bagaimana penggunaan ASRI versi 2 ini apabila mungkin kesulitan ya. Seperti itu. Mungkin ini aja untuk yang terkait pesan dari WA. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke website ASRI versi 2 ya. Saya berganti dulu. Oke, sudah masuk ya untuk eh, pergantian share screen-nya. Nah, sekarang saya akan menggunakan email dan password yang tadi saya share screen sebelumnya ya. Jadi saya menggunakan email Technical Trial dengan ya passwordnya ini. Nah, kemudian kita klik login. Kemudian ketika kita klik login untuk pertama kali, maka nanti seharusnya muncul halaman dashboard ya, halaman home. Yang nanti seharusnya dokter-dokter apabila pertama kali masuk, tentunya semua dashboard ini akan bernilai nol ya. Seperti itu. Dan tentu saja saat pertama kali kita masuk ke sebuah sistem, kita perlu melakukan beberapa setting ya, yang setiap dokter mungkin pasti akan berbeda-beda. Seperti itu. Jadi dokter bisa melihat di sini ada banyak bar ya. Untuk setting aplikasi, kita mulai dari setting aplikasi ini. Kita klik terlebih dahulu ya, setting aplikasi. Oke. Pada setting aplikasi di sini ada beberapa yang bisa kita konfigurasikan. Yang pertama adalah informasi TPMD atau TMDG ya, atau klinik, kemudian integrasi BPJS dan iCare, kemudian integrasi Satu Sehat. Kemudian kita juga ada fitur pendaftaran online apabila ingin dipakai, dan juga nanti ada yang konfigurasi lain-lain. Kita mulai dari nama instansi. Eh, Oke. Em, oke. Untuk
kita mulai dari nama instansi, nanti seharusnya sudah sesuai, nanti namanya mungkin TPMD atau TPMDG dokter siapa gitu ya. Kemudian email dan telepon nanti juga akan disesuaikan ya. Jadi nanti telepon yang diberikan adalah, telepon yang terdaftar di sini adalah telepon dari WA ya, harusnya sama dengan yang di WA. Kemudian yang harus diganti di sini adalah alamat ya, untuk rekan-rekan TPMD dan TPMDG. Karena untuk alamat ini nanti kita, untuk saat ini ya, kita setnya itu berada di sini semuanya. Jadi ketika kita melakukan pembuatan akun untuk pertama kali, kita setnya seperti ini. Pasti di Jawa Tengah, Kabupaten Purworejo, Ngombol, Jombang seperti itu. Nanti mungkin dokter bisa ubah, semisal tinggalnya mungkin di Sidoarjo ya, seperti itu ya. Hmm, Nanti bisa disesuaikan, ini Jawa Timur dan ini kabupatennya juga sudah kabupaten yang ada di Jawa Timur. Misal ini ada di Bangkalan, di Bangkalan dia ada kecamatan seperti ini, kecamatan kota seperti ini. Dan juga ini adalah desanya seperti itu. Kemudian bisa dituliskan juga untuk alamatnya. Ini berbentuk free text, kemudian juga bisa memasukkan logo yang nanti kemudian bisa, nanti logonya bisa tampil di sebelah kiri nama dari dokter itu. Semoga bisa dipahami untuk ini informasi. Selanjutnya kita akan masuk ke integrasi BPJS dan iCare. Untuk rekan-rekan TPMD dan TPMDG yang sudah memiliki kredensial BPJS, nanti dokter bisa memasukkan kredensial BPJS-nya ke dalam field-field ini ya. Seperti yang mungkin nanti diberikan oleh BPJS, nanti akan disesuaikan, mungkin akan dibutuhkan user key, PCare, secret key, PCare, kemudian username dan password PCare, seperti itu. Dan juga jangan lupa masukkan untuk consumer ID atau cons ID di dalam sini. Seperti itu. Kemudian apabila sudah, nanti dokter bisa klik simpan setting. Oke, maka akan terjadi tulisan berhasil mengubah perubahan data. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke setting untuk atau konfigurasi untuk integrasi satu sehat. Untuk integrasi satu sehat, kita juga dari dokter bisa memasukkan organization ID, client ID, dan client secretnya di dalam field ini. Bisa disesuaikan dengan fieldnya ya. Kemudian environment nanti jangan lupa untuk dipindah ke production. Namun ini karena untuk apa, kredensial ID yang kami gunakan untuk demo saat ini adalah bukan dari dokter asli ya, tapi dari akun yang memang untuk pelatihan saja. Jadi environment saat ini adalah masih dalam tahap staging seperti itu. Kemudian apabila sudah dimasukkan, maka dokter bisa klik simpan setting. Kemudian klik lakukan pengujian integrasi. Seperti itu. Kemudian pendaftaran online. Oke, saya mungkin izin mute untuk Bapak Santoso ya. Oke. Eh, Kemudian kita pendaftaran online di Asri Versido ini kita juga menyediakan mungkin apabila ingin melakukan pendaftaran online ya. Tapi mungkin kebanyakan memang pendaftarannya memang langsung datang ke dokter ya. Jadi mungkin itu masih nanti saja. Untuk pendaftaran online nanti akan kita jelaskan setelah setting. Oke. Selanjutnya kita masuk ke lain-lain. Untuk lain-lain ini ya dari dokter bisa set untuk waktunya. Mungkin yang ada di tengah bisa menggunakan WITA. Oh ya, ini mohon maaf, ini harusnya WITA, dan kalau misalkan ada di Indonesia Timur WIT. Seperti itu. Kemudian apabila dari dokter, mungkin ada dari dokter yang semisal sebelum melakukan pemeriksaan itu ada konsen gitu ya. Mungkin dari pasien perlu tanda tangan perjanjian seperti apa gitu. Itu nanti kita bisa nyalakan ya apabila dokter memang membutuhkan seperti itu. Tapi memang defaultnya di sini tidak ya, karena sepertinya tidak, mungkin tidak semua dokter memakai ya seperti itu. Maka bisa klik simpan setting seperti itu. Oke, baik. Mungkin itu untuk yang setting aplikasi. Selanjutnya kita akan masuk ke halaman yang ada di atas setting aplikasi, yaitu data master. Di sini kita perlu melakukan setting untuk beberapa data master ini. Kita mulai dari data unit lokasi. Untuk data unit lokasi, di sini dokter nanti akan diberikan satu baris ini ya. Namun dengan catatan satu set ID-nya nanti pasti akan kosong, seperti itu. Lalu bagaimana cara mendapatkan lokasi satu set ID-nya? Satu set ID lokasinya kita tinggal klik edit, button edit ini.
Kemudian nanti dari dokter bisa memasukkan nama lokasinya, kode lokasi juga bisa ditulis, deskripsinya, kemudian longitude dan latitude-nya. Mungkin dari dokter, apabila tidak tahu ya longitude dan latitude-nya, dokter cukup mencari di Maps ya, seperti itu. Untuk percobaan ini saya tidak akan mengarah ke salah satu klinik atau TPMD tertentu. Mungkin saya akan cukup acak aja, semisal lokasinya ada di ruang guru ini ya. Misal, untuk mendapatkan latitude dan longitude-nya, dokter bisa klik kanan, maka akan muncul longitude dan latitude-nya. Dokter tinggal klik ini, klik kiri, kemudian akan tertulis bahwa longitude dan latitude-nya tercopy ke clipboard. Seperti itu. Kemudian dokter bisa masuk lagi ke halaman Asri, kemudian dokter bisa copy pastekan ke sini. Seperti itu. Seperti ini. Kemudian nanti bisa klik simpan seperti itu. Namun tadi karena ini hanya akun percobaan, jadi tadi di 100 seperti itu. Kemudian dokter bisa klik simpan ya. Tapi untuk sementara saya klik kembali terlebih dahulu. Mungkin itu saja untuk lokasi. Selanjutnya kita akan masuk ke pengguna. Pengguna yang dimaksud di sini adalah list-list dari dokter atau mungkin asisten ya yang ada di akun ini seperti itu. Jadi defaultnya tentu saja pasti akan ada satu akun, yang mana akun dokter itu sendiri ya, TPMD Trial seperti itu. Kemudian di sini memang cukup berbeda ya, namanya Dr. Alexander dan TPMD Trial, karena ini menyesuaikan juga dengan data percobaan di data dummy atau data yang kita coba nanti di Satu Sehat. Namanya adalah seperti ini ya. Nanti defaultnya adalah kode BPJS-nya akan kosong dan juga ID Satu Sehatnya akan kosong. Dokter perlu mendapatkan kode BPJS dan ID Satu Sehatnya untuk bisa mengirim ke kalau kode BPJS berarti ini diperlukan untuk pengiriman ke BPJS, kemudian kalau ID Satu Sehat ya tentu saja diperlukan untuk pengiriman ke Satu Sehat seperti itu. Kita masuk ke halaman edit dokter, kemudian nanti di sini akan ada field NIK, dokter bisa memasukkan field NIK-nya di sini. Kemudian mohon dipastikan sudah 16 karakter atau sudah sesuai. Nanti apabila sudah sesuai bisa klik cek. Maka nanti akan muncul pop-up sukses mendapatkan data dari Satu Sehat. Seperti itu. Kemudian apabila dokter juga memiliki kode referensi BPJS, dokter bisa memasukkan kode referensinya di sini ya. Dan juga dokter bisa memasukkan tanda tangan, ya ini opsional saja ya, tidak wajib. Kemudian juga setelah dari biodata dokter ini, dokter bisa juga untuk melakukan setting untuk jadwal praktek. Untuk jadwal praktek nanti defaultnya akan muncul dari Senin sampai Minggu, namun nanti kuotanya akan 0 seperti itu ya. Defaultnya adalah dari Kamis sampai Minggu. Kebetulan dari hari Senin sampai hari Rabu ini sudah kami set ya, karena Senin kemarin ada demo, Selasa juga ada demo, jadi kami set. Untuk hari Rabu juga sudah kami set. Kurang lebih seperti ini, tapi mungkin kita masuk juga ke halaman edit ya. Bagaimana sih cara mengubah, misalkan untuk hari Kamis seperti itu ya. Bisa kita klik seperti itu. Ini kita tinggal ubah aja berbentuk free text ya sebenarnya ini rekan-rekan TPMD dan TPMDG. Cuman mohon disesuaikan. Ini karena berbentuk free text ya, harusnya bisa tertulis huruf juga, tapi mohon menggunakan angka. Kemudian juga di sini misalkan bukanya jam 8 hingga pukul 4 sore, maka dipastikan sesuai. Kemudian kita ini dipastikan menggunakan titik 2 ya. Seperti itu. Kemudian mungkin kuota hariannya ada sejumlah berapa? 48 seperti itu. Kemudian apa buka, maka status prakteknya adalah ya buka. Seperti itu. Maka akan muncul, maka akan terupdate datanya seperti itu. Jadi klik simpan. Mohon maaf mungkin tadi saya terlalu cepat, apabila sudah selesai kita klik simpan seperti ini. Hal yang sama juga bisa kita lakukan untuk hari Jumat sampai hari Minggu seperti itu. Kemudian mungkin kita kembali ke biodata dokter, kemudian kita simpan seperti itu. Kemudian mungkin dari dokter ada yang mungkin di satu tempat juga ya, jadi di satu tempat lokasi gitu ya. Terkadang ada beberapa dokter yang satu akun juga ya. Kalau di Asri versi 1 ada beberapa dokter yang akunnya memang
bisa untuk beberapa orang gitu ya. Mungkin untuk dokter atau asisten dokter bisa menambahkan dokter di sini, bisa memasukkan namanya siapa, TPMD atau TPPDG siapa, kemudian NIK bisa dimasukkan, dan jangan lupa klik cek untuk mendapatkan ID satu sehat dari dokter itu tersebut. Kemudian memasukkan kode referensi BPJS. Kemudian dari dokter utama yang memiliki akun ini, dokter juga perlu membuatkan email dan password gitu ya. Misalkan tadi dokter utama gitu. Mungkin ini untuk dokter yang kedua bisa dibuatkan namanya mungkin dokter2@gmail.com gitu ya. Dengan passwordnya apa. Jadi nanti dokter 2 tidak akan masuk ke sini gitu ya. Jadi nanti halonya bukan halo dokter Alexander tapi mungkin halo dokter 2 ya seperti itu. Kemudian nanti bisa dimasukkan nomor HP dan juga alamatnya dan juga tanda tangan seperti itu. Oke, kita kembali. Kemudian dokter juga bisa menambahkan asisten apabila mungkin memiliki asisten. Nah, dokter di sini mungkin fieldnya lebih ringkas ya, karena kalau asisten kan memang mereka tidak memerlukan ID satu sehatnya ya, seperti itu. Jadi dokter bisa cukup untuk memasukkan, mendaftar, membuatkan nama, kemudian email dan passwordnya, seperti itu. Mungkin seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk dokter sudah selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke data master tindakan. Nah, ini mungkin kami highlight terlebih dahulu ya. Di sini ada tindakan dan obat. Ini cukup berbeda dengan ASRI versi 1 ya untuk rekan-rekan TPM dan TPMDG. Memang untuk tindakan dan obat ini berbeda dengan ASRI versi 1 di mana kalau ASRI versi 1 langsung muncul semua ya data-data baik KFA maupun ICD-9-nya seperti itu di halaman kunjungan. Jadi jadi ketika pasien melakukan kunjungan itu nanti muncul semua gitu ya waktu pengisian fieldnya. Tapi kalau dari ASRI versi 2 untuk sementara ini dokter perlu untuk menambahkan satu-satu kira-kira tindakan apa saja yang diperlukan seperti itu di field ini terlebih dahulu gitu. Apabila tidak kita tambah data, nanti ketika kita melakukan pengisian input kunjungan pasien seperti itu, eh, nanti yang ditampilkan adalah tindakan-tindakan yang hanya ada di sini gitu. Jadi mungkin kalau di sini berarti cuma muncul 7 tindakan seperti itu. Namun perlu, karena ada beberapa masukan juga dari beberapa demo sebelum-sebelumnya ya, dari hari Senin dan juga hari Selasa, kami sedang mengupayakan supaya nanti bisa disesuaikan dengan sama dengan AC versi 1, di mana nanti semua tindakan-tindakannya bisa muncul ya, seperti itu ya dokter-dokter. Jadi mohon mungkin untuk pengertian terlebih dahulu, untuk saat ini kita akan melakukan percobaan dengan menambahkan data secara manual seperti itu. Untuk tata caranya, dokter bisa melakukan klik tambah data. Kemudian nanti dokter bisa klik ICD-9-nya seperti itu. Mungkin infusion atau pressurized treatment. Apabila mungkin ada kode BPJS-nya, dokter bisa melakukan kode reversi BPJS-nya. Kemudian dokter juga bisa menginputkan nama tindakannya ya secara free text gitu. Jadi dokter tidak terlalu kesulitan mencari nama tindakannya gitu. Kemudian nah jadi untuk jumlah biaya, jumlah dokter, jasa asisten, jasa klinik, ini apabila mungkin dokter tidak set ya, bisa aja ditulis nol, tapi mohon jangan dikosongkan seperti itu. Tulis saja nol ya, kurang lebih seperti ini. Seperti itu. Mungkin ini saya klik terlebih dahulu. Eh, ya, mungkin saya coba di tindakan 2 atau tindakan 3 ya, seperti itu. Ditanggung BPJS, tidak, kita simpan. Karena tidak ada kode referensi BPJS. Seperti ini. Kemudian nanti itu untuk yang ICD-9 yang nanti dipakai untuk satu sehat ya. Kemudian untuk yang BPJS, nanti untuk BPJS nanti akan terlihat untuk tindakan-tindakan BPJS yang bisa di-cover oleh satu sehat. Dan itu nanti seharusnya akan berbeda ya setiap vaskes. Jadi untuk melihatnya tindakan yang sekiranya bakal di-cover oleh BPJS atau yang diberikan ID-nya, ID BPJS-nya atau kode BPJS-nya, nanti dokter bisa klik referensi tindakan P-Care. Nanti akan muncul, ini kebetulan adalah dokter yang, salah satu dokter tadi untuk percobaan ini, itu
Untuk dokter ini ternyata kebetulan dokter pelatihan ini fokusnya mungkin terhadap ya KB, ANC, dan PNC gitu ya, terkait ibu dan anak kurang lebih seperti itu ya. Nanti dokter bisa masukkan kode tindakannya, seperti itu ke halaman tambah data, seperti itu. Kurang lebih seperti ini. Jadi kita juga sudah masukkan ya untuk data tindakan 3. Kemudian tadi kita tarik tindakannya kita set 0, seperti itu ya. Kemudian kita set BPJS tadi tidak aktif, namun untuk tindakan ini saat ini sedang aktif gitu ya. Jadi bisa dipakai tapi tidak tercover BPJS. Seperti itu. Mungkin itu untuk tindakan. Mohon di pahami untuk sekali lagi untuk sementara seperti ini kami sedang mengupayakan supaya untuk nama tindakannya nanti yang muncul saat dokter melakukan pengisian input, kita sedang usahakan supaya semua ICD-9-nya bisa langsung masuk di sini. Seperti itu, dokter. Selanjutnya kita akan masuk ke halaman obat. Nah, ini sama ya dengan tindakan tadi. Jadi kita masih masukkan satu persatu. Namun di sini kita masih juga mengupayakan supaya obat ini bisa langsung berdasarkan langsung dari KFA. Seperti itu. Untuk sementara ini ada beberapa cara untuk memasukkan obat ya. Dan memasukkan obat untuk satu sehat sendiri kan mereka menyediakan KFA browser ya. Jadi dokter untuk pengiriman obat ke satu sehat kan perlu menyesuaikan dengan KFA browser. Di sini kita sudah menyediakan KFA browser ya. Seperti ini. Nah, mungkin bisa disesuaikan untuk sementara ini item-item apa saja yang diperlukan. Dan ini ada sejumlah 19.418 item ya. Jadi dokter bisa langsung cari saja. Mungkin kira-kira yang diperlukan apa. Seperti itu. Apabila sudah mungkin bisa klik tambahkan ya. Seperti itu. Untuk contohnya kita sudah menyontohkan untuk paracetamol ya. Paracetamol 200 mg. Paracetamol. Ini kita coba. Oke. Untuk beberapa hari sebelumnya kita sudah masukkan. Mungkin kita coba contoh saja ya. Kita coba masukkan lagi mungkin obat yang lain seperti itu. Ada Ilopros, kita coba tambahkan. Jadi dokter tinggal cukup klik tambahkan saja, maka nanti akan masuk semua untuk kode KFA-nya, nama item, nama dagang, register, dan satuannya juga seperti itu. Kita klik tambahkan, kemudian nanti akan masuk ke halaman tambah data obat. Nanti kita akan masuk diperlukan untuk mengisi beberapa field yang diperlukan. Untuk sementara ini Ileopros gitu ya, apabila mungkin dokter mengetahui kode BPJS-nya bisa juga langsung dimasukkan ke sini, dokter. Seperti itu. Kemudian mungkin apabila ingin melakukan set harga, bisa ditulis mungkin harganya 15.000. Oh, oke. Izin. Oke, terima kasih, dokter. eh Kemudian apabila mungkin harganya 15.000 mungkin bisa di set 15.000, tapi apabila ingin di set 0 juga bisa di set 0 ya. Mungkin kita bisa set 0 untuk harga jual harga modal. Kemudian jumlah stok mungkin bisa tercatat jumlah stoknya ada berapa. Kita set 100 gitu mungkin ya. Kemudian karena kita tidak memiliki kode BPJS, maka mohon di set untuk ditanggung BPJS-nya adalah tidak ya, seperti itu. Seperti ini. Oke, maka akan masuk ya data untuk Elopros seperti itu, Elopros. Kemudian selanjutnya selain dari KFA Browser, kita juga menyediakan kamus DPHO BPJS seperti itu. Di sini defaultnya ketika kita klik DPHO BPJS yang muncul adalah langsung obat paracetamol. Mungkin dokter bisa ganti sesuai dengan yang diinginkan ya, sesuai dengan yang dokter cari gitu ya. Misal tadi Ilopros ya, mungkin kita bisa coba cari apakah ada Ilopros di DPHO BPJS. Oke, ternyata tidak ada ya, mungkin tidak di cover oleh BPJS. Namun tadi ada beberapa seperti paracetamol tadi tercover juga.
Kemudian mungkin kita coba pakai, saya coba mencari yang ada ya. Retinol, diazepam. Oke, mungkin kita coba diazepam. Sepertinya diazepam ini ada ya. Dia di DPHO BPJS. Nah, ini ada diazepam 5 miligram Invatep. Semisal cocok, eh, semisal cocok maka bisa langsung dimasukkan saja untuk diazepam. Kita bisa kopikan kode obatnya seperti itu. Kita bisa kopikan kode obatnya, kemudian kita masukkan ke dalam obat diazepam ini tadi, seperti itu. Untuk memasukkannya kita cukup klik tombol edit yang ada di sini, kemudian bisa dimasukkan ya. Tadi kode BPJS-nya kan misal kosong, kita masukkan seperti ini. Kemudian kita ganti di dalam BPJS-nya, iya, seperti itu. Kurang lebih seperti itu untuk tata cara memasukkan obat yang sesuai dengan KFA browser, dan juga apabila nanti untuk obatnya juga ingin sekaligus disambungkan dengan BPJS seperti itu. Itu saja untuk yang percobaan untuk setting aplikasi ASRI versi 2 yang untuk pertama kalinya. Selanjutnya dokter nanti selanjutnya kita akan masuk ke halaman, kita akan masuk ke demo untuk pengisian kunjungan ya. Seperti itu. Kita mulai dari pendaftaran pasien baru. Di sini cukup berbeda ya dengan Asri versi 1. Di sini kita wajib memasukkan nomor KTP, nama pasien, tanggal lahir, dan juga nama desa. Seperti itu. Eh, untuk nomor KTP di sini kurang lebih sama ya, seperti yang di Asri versi 1. Jadi kita memasukkan NIK yang pasien, nanti kemudian akan muncul satu set ID-nya secara otomatis. Saya akan coba masukkan, saya akan coba memasukkan salah satu NIK untuk data dummy seperti itu. Ini bukan nama. Ini adalah data untuk pelatihan, jadi bukan pasien asli seharusnya. Nanti kemudian akan langsung muncul nih, nol, nomor ID satu sehat dari pasien dengan NIK seperti ini, seperti itu. Eh, apabila mungkin tidak ini ya, apabila mungkin tidak notice, kita coba ulang lagi sekali lagi. Jadi saya akan coba paste, kemudian nanti akan langsung muncul seperti ini. Yang muncul adalah selain nomor ID satu sehat, nanti akan muncul langsung nama yang telah dimasking ya. Nama yang telah dimasking. Jadi untuk memastikan saja bahwa saat pasien menyebutkan NIK-nya, kemudian kita menanyakan namanya, namanya sesuai seperti itu. Namun datanya tetap termasking ya, kurang lebih seperti itu. Untuk nama pasien kemudian kita harus sesuaikan dengan nama aslinya ya, seperti itu. Kurang lebih seperti ini, berarti nanti namanya adalah Theodore Elijah. Kemudian nanti juga akan langsung di-set jenis kelaminnya dan juga tempat tanggal lahir. Dan juga akan di-set langsung untuk tanggal lahir. Namun apabila mungkin tanggal lahirnya tidak sesuai dengan yang ada di KTP, karena kan mungkin ada beberapa NIK, kode NIK yang tidak cocok gitu ya dengan tanggal lahirnya, maka kita bisa set sendiri. Di sini Theodore Elijah lahirnya adalah 9, mohon maaf, tanggal 18 bulan 9 tahun 1985. Contohnya adalah seperti itu. Maka kan langsung tertampil umur 39 tahun. Selanjutnya yang wajib lagi adalah nama desa. Untuk nama desa lebih tepat lokasinya ada di sini. Jadi dokter tinggal masukkan nama desanya saja ya, seperti itu. Atau mungkin semisal karena tadi menyontohkan di Jombang, mungkin kita bisa coba. Nah, di Jombang ini akan ada banyak ya. Mungkin bisa disesuaikan yang mana. Nanti dokter tinggal klik saja, misalkan di sini. Maka nanti bisa klik simpan. Kebetulan untuk Theodore Elijah nih, kalau saya tidak salah ingat sudah dibuatkan akun ya. Jadi mungkin kita bisa langsung skip atau kita coba dengan akun yang lain. Syarif Muhammad. Ya, Syarif Muhammad. Seperti itu.
Oh ya, nah itu tadi untuk yang satu sehat ID ya gitu ya. Tadi saya lupa, hampir lupa untuk menyebutkan bagaimana kalau BPJS seperti itu. Sebenarnya untuk BPJS sama. Jadi ketika NIK-nya memang sudah terhubung ke Satu Sehat dan BPJS, maka nanti juga akan muncul nomor BPJS-nya. Seperti itu. Namun kebetulan untuk data yang percobaan ini, untuk NIK ini memang hanya terhubung ke Satu Sehat saja. Seperti itu. Setelah ini saya akan coba masukkan ya data contoh juga, data contoh pasien. Saya akan reload seperti ini. Kemudian kita akan coba masukkan NIK yang lain, yang di mana NIK ini hanya kebetulan terhubung ke BPJS ya, seperti itu. Nah, seperti yang bisa terlihat, nomor BPJS-nya akan langsung muncul juga ketika kita memasukkan NIK-nya. Seperti itu. Kurang lebih sama ya, berarti seperti Satu Sehat, seperti itu. Kemudian ya ini karena kodenya juga sudah sesuai ya dari sisi NIK-nya 2812 tahun 80, maka ini sudah benar. Berbeda dengan tadi yang kita contohkan di Satu Sehat, kebetulan NIK yang diberi mungkin bukan NIK nama asli ya, seperti itu. Namun apabila nomor KTP ini tidak terdaftar di Satu Sehat dan mungkin hanya di BPJS saja, maka eh, yang bisa ditampilkan saat kita menginputkan nomor KTP adalah hanya BPJS-nya saja dan juga tempat tanggal lahirnya. Namanya tidak tidak tampil ya seperti itu. Karena namanya tampil itu kita mengambil datanya adalah data dari Satu Sehat, bukan dari BPJS. Seperti itu. Mungkin itu kita akan coba masuk dengan NIK yang lain yang tadi sudah kami setelah oke kami telah kita telah menyebutkan nama ini sebenarnya NIK ini contohnya adalah Muhammad Zafwan, jadi misalkan di Jombang ya lokasinya, kemudian kita bisa klik simpan seperti ini. Kemudian ketika kita klik simpan, maka nanti kita akan dialihkan langsung ke halaman pendaftaran kunjungan pasien seperti itu. Jadi apabila kita tidak melakukan kunjungan baru, alias mungkin pasien lama ya, pasien-pasien yang sudah ada sebelumnya, itu maka nanti dokter, misal ya dokter masuk halaman dashboard ini ya, dokter berlogin, kemudian 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 kebetulan pasien pertama yang datang adalah pasien lama seperti itu. Nah, dokter cukup klik daftaran kunjungan seperti ini. Fieldnya akan sama persis dengan apa yang diarahkan dari setelah kita melakukan simpan pasien baru sebelumnya seperti itu. Jadi isiannya sama persis ya. Jadi ini pendaftaran kunjungan pasien. Nah, dokter bisa masukkan namanya. Di sini mungkin kita akan coba memasukkan nama Ardianto Putra. Namun sebelumnya kita tadi sudah memasukkan nama Muhammad Zahwan ya. Seperti yang bisa dilihat di sini untuk nama pasien Muhammad Zahwan juga sudah terdaftar gitu. Sebagai pasien sebagai pasien di TPMD ini. Tapi kita akan contohkan Ardianto Putra, di mana Ardianto Putra ini kebetulan sudah terhubung juga dengan BPJS ya, seperti itu. Kemudian nanti dokter perlu mengisikan penanggung jawab. Semisal datang sendiri bisa langsung klik pasiennya saja ya sebagai penanggung jawab gitu. Tapi mungkin apabila mungkin masih anak-anak, mungkin penanggung jawabnya bisa orang tuanya, atau mungkin apabila orang tuanya sudah terlalu tua, bisa anaknya yang menjadi penanggung jawab dan lain-lain ya. Ini ada banyak pilihannya. Namun kita fokuskan apabila penanggung jawabnya adalah diri sendiri. Selanjutnya adalah tanggal dan jam kunjungan. Dokter bisa memasukkan tanggal dan jam sesuai yang dokter inginkan. Apabila memang datangnya saat ini, maka ya bisa tidak perlu diubah ya untuk tanggal dan jam kunjungan. Namun apabila semisal kemarin hari Selasa, kebetulan di tempat dokter sedang mati lampu gitu ya. Jadi tidak bisa mengakses website ini atau wifi-nya mati dan tidak ada paketan atau segala macam, maka dokter bisa mengisikan tanggal dan jam kunjungan secara backdate gitu, misalkan jam 7. Jadi dokter kemarin sudah mengelis gitu ya, sudah melis jam-jam berapa gitu kan, jamnya jam berapa, nama-namanya siapa aja, kemudian mungkin jam 10 gitu ya.
Itu bisa ditulis di sini. Nah, mungkin kita contohkan yang real time aja ya, tadi jam 10.35. Kemudian dokter bisa pilih dokternya ya, namun seharusnya defaultnya di sini adalah nama dari dokter TPMD ini gitu. Bener nanti bisa kita pilih dokter, misalkan dokter dua, itu nanti kalau kalau misalkan dokter emang ada lebih dari satu dokter di TPMD tersebut, bisa memasukkan juga untuk nama dokter yang dua, seperti itu sebenarnya. Namun kita contohkan saja dari dokter Alexander. Kemudian kita juga akan contohkan ini penjamin atau asuransinya di sini adalah BPJS. Dan juga kita di sini akan kemudian didapatkan akan muncul nomor asuransi. Nomor asuransi yang dimaksud di sini adalah BPJS seperti itu. Jadi nanti akan langsung muncul. Kemudian untuk memastikan apakah nomor BPJS ini aktif atau enggak, atau mungkin dia letaknya di mana, BPJS itu fase pertamanya ada di mana, kita bisa klik validasi. Nanti akan dimunculkan dia statusnya seperti apa, jenis pesertanya, kelasnya, dan providernya ada di mana, seperti itu. Nah, ini nanti akan muncul ya, karena kebetulan memang tidak sesuai dengan lokasinya kan. Eh, Maka akan ada pop-up seperti ini. Kita klik OK saja. Kemudian nanti dokter bisa klik simpan pendaftaran. Kemudian kita akan masuk ke halaman pemeriksaan tanda-tanda vital. Seperti itu. Untuk pemeriksaan tanda-tanda vital, di sini kita perlu memasukkan semuanya ya. Eh, jadi karena untuk sementara ini, karena hasil versi 2 ini memang mengikuti regulasi dari BPJS, di mana TTV itu memang harus terisi semua ya. Jadi tidak boleh kosong dari satupun dari field-field ini, seperti itu. Kemudian yang perlu menjadi concern lagi adalah berbeda dengan pengisian pendaftaran kunjungan. Eh, Berbeda dengan saat kita mendaftarkan pasien, untuk pemeriksaan tanda-tanda vital itu kebetulan tidak ada di sini. Jadi mungkin sekalian saya contohkan bagaimana caranya apabila nih kebetulan ketika dokter sedang mengisikan tanda-tanda vital tiba-tiba mati lampu gitu, atau ternyata tiba-tiba wifi-nya terputus koneksinya dan harus login lagi, maka dokter semisal sudah aktif lagi ya barusan, wah, wifi-nya sudah nyala sekarang. Nah, pasti dokter login, kemudian akan diarahkan ke halaman dashboard. Kemudian dokter bisa langsung klik ke daftar kunjungan pasien. Seperti itu. Letaknya ada persis di bawah pendaftaran kunjungan. Nanti akan terlihat statusnya seperti apa. Nah, untuk status tadi kan kita belum melakukan pengisian TTV, dan kita baru daftar aja. Jadi ya status periksanya di sini adalah pendaftaran. Untuk masuk ke halaman TTV yang tadi secara tidak sengaja atau secara ya kebetulan kita harus keluar dari asrinya, dokter bisa langsung klik drop down di sini. Oh ya, mohon maaf itu tadi saya terpencet untuk ini. Dokter bisa klik drop down di sini. Nanti akan muncul beberapa pilihan. Namun dokter bisa langsung fokus ke tanda-tanda vital saja tadi ya, sesuai namanya. Dokter bisa langsung klik tanda-tanda vital. Oke, di sini dokter bisa memasukkan nama anamnesanya, mungkin sakit kepala sebelah, suhunya 38, saturasi, pemeriksaan fisik. Seperti itu untuk lingkar perut juga wajib diisi ya, dokter-dokter. Namun ya dari beberapa hari sebelumnya memang kalau kami boleh bercerita memang banyak yang mungkin merasa kok harus wajib seperti itu ya. Mungkin apalagi untuk dokter-dokter yang memang tidak terhubung ke BPJS ya. Seperti itu kan tidak wajib ya sebenarnya memasukkan ini. Untuk keluhan itu memang sedang kami tampung ya dokter-dokter, mohon pengertiannya. Namun untuk sementara untuk demo yang kita coba ini adalah semuanya kita isi. Seperti itu. Apabila sudah, kita bisa langsung klik simpan pendaftaran. Kemudian nanti dokter akan masuk ke halaman pengisian seperti obat, kemudian tindakan, dan lain-lain sebagainya. Mungkin untuk perpindahan halaman ini mohon menunggu sebentar ya.
Mungkin juga tambahan ya untuk IMT atau indeks massa tubuh itu nanti akan menyesuaikan dengan tinggi badan dan berat badan. Jadi ketika keduanya sudah diisi seperti itu, nanti akan langsung kita hitungkan untuk nilai IMT-nya, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya gini, di sini kita masuk ke input hasil pemeriksaan seperti yang bisa dilihat tadi anamnesanya adalah sakit kepala sebelah ya, seperti itu. Kemudian di sini ada pemeriksaan fisik. Namun di sini untuk AC versi 2, untuk saat ini itu masih dalam pengembangan supaya bisa dikirim ke Satu Sehat. Berbeda dengan AC versi 1 di mana ya dokter bisa memilih sendiri ingin memasukkan TTV atau pemeriksaan fisik atau keduanya seperti itu. Untuk saat ini pemeriksaan fisik belum bisa ya untuk dikirimkan ke Satu Sehat dan sedang diusahakan dan sedang dikerjakan dan dalam proses pengembangan supaya pemeriksaan fisik juga bisa dikirimkan nanti ke Satu Sehat. Sehingga saat ini pengisiannya adalah free text gitu. Jadi ya dokter bisa tuliskan ini dengan huruf dan angka ya seperti itu, tidak ada batasan seperti apa, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke pemeriksaan penunjang apabila ada yang ingin ditambahkan, ini bisa dimasukkan di sini. Kemudian dokter juga bisa memasukkan diagnosa pasien seperti ini. Untuk diagnosa pasien itu sudah langsung muncul semua ya untuk kode ICD-10-nya. Dokter bisa pilih salah satu gitu, misalkan kena salmonella. Dokter bisa klik tadi eh, diagnosanya, kemudian simpan. Selanjutnya adalah pemberian obat. Untuk pemberian obat tadi kebetulan ada beberapa obat ya yang sudah bisa menggunakan BPJS juga. Nah, di sini ada 3 ya. Untuk obat yang tadi kita buat di awal tuh, itu belum ada ya. eh, maka tidak tertampil di pilihan obat di sini. Namun apabila kita ingin filternya non BPJS-nya dilepas gitu ya, maka nanti akan muncul juga. Tadi kita memasukkan Ilopros betul. Namun tadi tidak ada nomor BPJS-nya. Sedangkan untuk demo ini sekarang kita sedang menggunakan penjamin BPJS. Oleh karena itu kita harus matikan filter ini dan kemudian kita gunakan obat-obat yang memang saling terhubung ke BPJS dan juga Satu Sehat. Mungkin contohnya adalah paracetamol ya. Paracetamol juga sudah terhubung. Semisal jumlah obatnya adalah 1 botol gitu. Aturan pakainya 3 kali 1 gitu. Kemudian kita bisa klik simpan atau mungkin apabila ada keterangan tambahan bisa ditambahkan di sini, tidak perlu dihabiskan. Kemudian bisa klik simpan. Seperti itu. Kemudian untuk tindakan kebetulan tadi karena memang dari dokter yang dari data dokter percobaan atau dari data dokter dummy atau data dokter yang dijadikan data latih ini tidak ada yang sesuai ya untuk tindakannya. Kebetulan ANC dan PNC. Jadi untuk sementara ini kita nonaktifkan terlebih dahulu, tidak kita isi. Karena semua ini untuk yang tindakan 3, infusion inhaler, ini hanya terhubung ke Satu Sehat gitu. Jadi jangan khawatir kalau untuk Satu Sehat, itu untuk pengiriman ke Satu Sehat, resource yang bisa terkirim sama dengan asli versi 1, yaitu ya encounter atau kunjungan, kemudian diagnosanya, kemudian pemberian obat, dan juga tindakan, beserta observasi yang tanda-tanda vital yang sebelumnya, atau yang ini, berat badan, tinggi badan, sistol, diastol, ini pasti akan terkirim ke Satu Sehat. Selanjutnya, mungkin apabila ada edukasi, mungkin dokter ingin memberikan pantangan ke pasien yang tidak boleh makan makanan buah yang bergetat atau segala macam, itu bisa langsung dimasukkan di edukasi aja. Kemudian sebelum kita klik selesai ada satu lagi yaitu riwayat alergi ya. Eh, Mungkin apabila pasien atas nama siapa, ini contohnya Adiado Putra ya, dokter bisa mengecek dulu sebelum melakukan pemeriksaan apakah Adianto Putra ini memiliki alergi ya. Kebetulan di hari Senin kemarin kami telah menginputkan bahwa Ardianto Putra ini itu dia memiliki alergi gitu. Sehingga setiap kali dia datang
ketika kita cek riwayat alerginya pasti akan muncul alergi yang ada pada Ardianto Putra gitu. Untuk menambahkannya cukup menambahkan riwayat alergi tambah ini. Kemudian mungkin apabila alergi makanan bisa ditambahkan di sini tidak ada seafood, gandum, susu sapi, kacang-kacangan dan makanan lain. Untuk sementara nama alerginya masih terbatas ya, masih hanya ada segini menyesuaikan dengan yang ada di BPJS. Namun nanti akan kita update secara berkala supaya bisa lebih banyak dari ini. Seperti itu. Mungkin itu untuk riwayat alergi. Selanjutnya kita akan masuk ke simpan hasil pemeriksaan. Kita klik simpan hasil pemeriksaan, di oke. Kemudian pilih status pulang seperti itu. Mungkin apabila berobat jalan yang langsung berobat jalan, apabila rujuk vertikal ya bisa menggunakan rujuk vertikal. Kondisi khusus apabila spesialis maka ya yang spesialis gitu ya. Kemudian mungkin apabila rujuk horizontal ya horizontal dan lain-lain. Mungkin kita coba dulu untuk yang berobat jalan. Waktu pulangnya ya mungkin real time ya saat kita mengisi ini gitu atau mungkin 49 seperti ini ya. Saat ini 10.49 kita bisa simpan dan tanda selesai. Kemudian nanti akan langsung muncul formulir pembayaran, di mana formulir pembayarannya di sini akan langsung formulir pembayaran yang telah selesai dilakukan. Jadi pembayarannya tidak ada ya. Kurang lebih ini jumlah bayarnya nol, karena memang di cover semua oleh BPJS, oleh penjamin BPJS. Eh, Kebetulan untuk obat yang tadi kita set itu adalah setnya nilai tagihannya atau harga obatnya nol gitu. Jadi nilai tagihannya di sini kosong. Semisal obat paracetamol tadi harganya 15.000, maka akan tertulis di sini 15.000. Seperti itu. Kemudian untuk jumlah bayarnya nanti akan tetap nol. Seperti itu. Jadi tidak perlu khawatir. Kemudian apabila sudah selesai, kita bisa klik kembali. Oke, baik. Untuk selanjutnya, setelah kita klik kembali, maka dokter akan diarahkan ke halaman daftar kunjungan pasien. Seperti itu. Jadi kan saya telah contohkan saya telah demokan ya untuk daftar kunjungan pasien tadi kita bisa isi untuk TTV-nya. Nah, selain itu ini juga bisa dijadikan riwayat seperti itu. Kita mulai dari yang paling atas, di sini kita bisa search berdasarkan nama ya. Kita coba misalkan nama Adianto Putra. Maka akan muncul yang pertanggal 8, itu berarti cuma ada satu gitu ya. Seperti itu. Kebetulan memang Adianto Putra yang hadir saat ini gitu. Kemudian di sini ada tanggal. Jadi kenapa ada dua tanggal? Tanggal yang sebelah kiri ini adalah tanggal, misalkan dokter pengen ngecek dari tanggal 1 sampai tanggal 8 gitu ya. Berarti tanggal 1 dokter masukkan di sini, tanggal 1. Ini tanggal yang paling lama dan ini adalah tanggal yang paling baru. Seperti itu. Kita klik, maka akan muncul semua ya pasien-pasien yang terdaftar mulai tanggal 1 sampai tanggal 8. Seperti itu. Seperti yang bisa dilihat ini sebenarnya di sini tidak ada tanggalnya ya untuk rekan-rekan TPMD dan TPMDG, tapi di sini dokter mungkin bisa baca dari nomor registrasinya. Di sini nomor registrasinya menyesuaikan dengan tanggal seperti itu. Jadi ini tahun 2025 bulan 1 tanggal 8 seperti itu. Ini 2025 01 tanggal 7 seperti itu. Nomor urut 1 2025 tanggal 6 bulan 1 urut 5 seperti itu. Oke, mungkin kita fokus ke yang hari ini aja ya, seperti ini. Oke, di sini tadi mungkin kalau dokter sempat perhatian ya, tadi nomor antriannya di sini tidak ada logo Satu Sehat ya, atau tidak ada logo apapun. Namun saat ini sudah muncul logonya Satu Sehat. Itu tandanya apa? Tandanya bahwa eh, pengisian atau pengiriman dari resource-resource yang telah kita masukkan tadi itu berhasil terkirim ke Satu Sehat. Nah, bagaimana bisa terkirimnya? Karena untuk saat ini sistem AC versi 2 pengirimannya dilakukan secara otomatis. Namun mungkin dengan sedikit konsekuensi ya, kita memerlukan waktu kurang lebih mungkin sekitar beberapa menit untuk kemudian resource-nya ini terkirim ke Satu Sehat seperti itu. Makanya tadi
saat kita menyelesaikan pembayaran, itu tidak langsung muncul nomor satu sehatnya. Kenapa tidak langsung muncul? Karena sedang memproses itu, menunggu beberapa menit seperti itu. Karena prosesnya secara otomatis seperti itu. Karena pengirimannya tidak satu-satu ya, dengan klik kirim seperti itu. Kemudian kami perlu catat, dokter mohon dicatat untuk pengiriman satu sehat ini diwajibkan dokter untuk menyelesaikan semua alur dari pendaftaran hingga hingga pembayaran seperti itu. Tadi kebetulan contohnya adalah BPJS ya. Jadi kita langsung terima jadi hasil pembayarannya gitu ya, langsung tercover BPJS. Tapi apabila nanti umum, nah dokter harus selesaikan juga untuk pembayarannya, kemudian baru nanti kita kirimkan ke Satu Sehat secara otomatis. Seperti itu dokter-dokter. Mungkin nanti kita akan contohkan secara cepat ya apabila menggunakan umum seperti itu. eh Selain dengan logo Satu Sehat ini yang ada di sebelah nomor antrian, dokter bisa buka drop down, kemudian klik ID Research Satu Sehat untuk memastikan apa saja yang sudah dikirimkan ke Satu Sehat. Nah, ini seperti yang bisa dilihat bahwa ya encounter-nya sudah dikirim, TTP nadinya sudah dikirim hingga suhu tubuh. Kemudian diagnosanya juga sudah dikirim ya. Tadi kita masukkan A02 dan kita juga masukkan resepnya namanya paracetamol. Kemudian nanti apabila diagnosa dimasukkan ya mungkin ada dua gitu ya atau lebih dari satu. Ini kan kebetulan diagnosa dan resepnya satu nih. Tapi apabila mungkin diagnosanya ada dua, diagnosa pertama adalah A02, diagnosa keduanya adalah diagnosa 00 titik berapa gitu. Nah itu nanti juga akan tertulis gitu. Jadi nggak cuma satu, tapi akan eh, barisnya akan sendiri-sendiri seperti itu. Baik untuk nama diagnosanya atau nama paracetamol lah. Jadi per item akan terdata di sini seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke yang BPJS. Untuk BPJS saat ini eh, tanda bahwa kita berhasil mengirimkan ke BPJS adalah tanda checklist yang ada di sebelah tulisan BPJS-nya. Seperti itu. Jadi kalau semisalnya kami menggunakan umum gitu ya contohnya ya, maka tidak akan tanda checklist atau ya tidak akan ada tanda checklist seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Dan kemudian apabila gagal, maka akan ada tanda X seperti ini. Seperti itu. Kalau kita kembali dulu ke tanggal 8, kurang lebih adalah seperti ini. Untuk tanda bahwa kita berhasil mengirimkan pasien atas nama Dianto Putra, baik di BPJS, baik di Satu Sehat, dan juga baik di BPJS, sesuai dengan nomor BPJS-nya. Seperti itu. Mungkin saya akan contohkan secara cepat saja ya, bagaimana kalau kita menggunakan umum, seperti itu. Karena tadi ada persyaratan untuk pembayarannya harus selesai seperti itu. Eh, kita gunakan nama mungkin Theodore ya, Theodore kasihan buat klinik umum. Kita menggunakan umum gitu ya untuk yang bukan Satu Sehat. Nah, dokter, kita langsung simpan. Oke, ini juga meskipun tidak menggunakan BPJS, tapi untuk sementara mohon diisi terlebih dahulu ya. Ini kami juga sedang dalam proses pengembangan supaya ya ini bisa menyesuaikan antara BPJS dan tidak seperti itu. Kemudian kita klik simpan pendaftaran. Selanjutnya kita ya isi diagnosanya, kemudian mungkin obatnya mau pakai paracetamol lagi. Mungkin kita tambahkan ya satu lagi obatnya. Misalkan 10 tablet gitu ya atau 5 tablet gitu.
Ini ya untuk morfin sulfat kebetulan ada harganya. Kemudian tindakannya mungkin tindakan 3 ya tadi kita sudah masukkan. Kebetulan tarifnya 0, kita simpan. Selanjutnya simpan hasil pemeriksaan. Nah, di sini akan lihat di sini akan muncul nilai tagihannya. Akan terlihat nilai tagihannya sebesar 75.000. Kebetulan tadi obat yang kedua itu ada harganya. Nah, di sini dokter yang tidak menggunakan satu sehat tentu saja ya belum menyelesaikan ini sampai akhir gitu. Eh, untuk dokternya mungkin bayar berapa gitu ya. Kebetulan ini ada harganya. Tapi apabila mungkin harganya memang nol ya sudah ditulis nol saja. Misalnya adalah jumlah bayar 100.000, maka secara otomatis ada kembalian 25.000. Kemudian metode pembayaran apabila cash ya maka menggunakan cash atau transfer seperti itu. Tapi biasanya yang kembalian pasti cash ya. Kemudian kita klik simpan. Ketika klik simpan, kita akan muncul ke halaman yang kurang lebih sama ya, seperti yang tadi di BPJS, kurang lebih isinya seperti ini juga. Kurang lebih seperti itu. Apabila ingin cetak kwitansi ya, dokter bisa klik cetak kwitansi seperti ini, seperti itu. Kemudian kita klik kembali. Nah, untuk antriannya di sini kita masih menunggu ya, untuk supaya nama Theodor Elijah ini bisa terkirim ke Satu Sehat. Nah, kita mungkin bisa menunggu beberapa menit ya, seperti itu. Dan juga selagi kita menunggu eh, pengirimannya, kita akan kita akan masuk ke bar yang lain, ke halaman yang lain. Jadi kita sudah masuk ke pendaftaran pasien baru, kita sudah melakukan pendaftaran kunjungan, kita sudah melihat riwayat atau daftar-daftar kunjungan dari pasiennya. Dan saya akan jelaskan untuk database pasien. Jadi untuk database pasien di sini akan dimunculkan eh, nama-nama dari pasien yang sudah terdaftar di akun ini gitu, yang sudah terdaftar di RME atau TPMD ini ya, seperti itu. Kemudian kita juga bisa melihat riwayat dari masing-masing pasien ini gitu. Secara semisal kita ingin melihat Adianto Putra. Adianto Putra ini sudah berkunjung di TPMD ini sudah berapa kali, dokter bisa lihat di riwayat kunjungan seperti ini. Nah, seperti yang terlihat di sini, ternyata si Adianto Putra sudah melakukan pendaftaran atau ya sudah mengunjungi ke RM ini sudah 8 kali. Dokter bisa melihat masing-masing ini seperti apa, anamnesanya, dokternya siapa, kemudian TTP-nya seperti apa, kemudian tindakannya seperti apa, dan juga yang lain-lain. Seperti itu. Kemudian resume medis apabila dokter ingin eh, menyetak resume medis bisa diklik juga ya tadi per tanggal menyesuaikan dari tanggalnya gitu. Ya, ini juga ada dimunculkan bahkan riwayat alergi, TTP-nya tadi, terapi obatnya, diagnosanya seperti apa. Seperti itu. Kemudian kita mungkin kembali ya. Untuk bidata pasien, nah, semisal dokter kebetulan pasiennya tidak bawa KTP gitu ya, maka nanti saat pengisian pasien baru, mungkin saya langsung seperti ini aja. Saat pengisian pasien baru, karena ini kan kebetulan KTP wajib ya dimasukkan. Namun, eh, apabila memang tidak membawa KTP, ya dokter bisa klik saja nol ya terlebih dahulu, seperti ini. Kemudian nanti disimpan gitu ya. Kemudian apabila nanti setelah beberapa hari pasien tersebut datang dengan membawa NIK, dokter bisa masukkan NIK-nya di sini dan juga langsung klik simpan seperti itu. Nanti akan langsung dimunculkan untuk nomor Satu Sehatnya seperti itu. Mungkin itu kita coba klik simpan. Kemudian di sini juga ada janji kunjungan. Apabila mungkin dokter ya ingin ada temu janji kunjungan beberapa hari ke depannya, ya dokter bisa masukkan input jadwal, nomor WA pasiennya, alamatnya, atau ya waktu kunjungannya dan keterangannya seperti apa. Seperti itu. Kemudian juga ada piker BPJS ini. Ini nanti akan dimunculkan siapa-siapa saja nama
pasien yang menggunakan BPJS seperti itu. Kebetulan di sini untuk percobaannya tadi ya, sebenarnya tadi untuk Adianto Putra itu Satu Sehat ID-nya menggunakan Satu Sehat ID Adianto Putra, tapi BPJS-nya untuk sementara karena ini pelatihan saja itu menggunakan nama Syamsuddin Harahap. Sebenarnya menggunakan kartunya Syamsuddin Harahap seperti itu. Kemudian di sini ada daftar laporan, ya di sini mungkin ada pendapatan. Jadi ya seperti yang sebelumnya tadi kita ada 75.000 ya obat, untuk obat apa tadi saya agak lupa, tapi obat yang kedua itu kita set harga. Namun apabila memang tidak ada harganya ya kurang lebih akan nol semua seperti itu. Kayak dicontohkan kemarin kebetulan ini nol ya. Seperti itu, dan juga menggunakan BPJS. Kalau misalkan yang cash, untuk yang cash ini juga ada nih contohnya, misalkan dokter tidak memasukkan harga sama sekali ya, maka ya nol, nol, nol. Penjaminan umum bayar cash seperti itu. Maka tidak akan ada perhitungan untuk apa namanya pemasukan ya seperti itu. Kemudian mungkin ada pembagian jasa medis apabila memang tadi men-set jasa medis gitu kan. Kemudian ada rekap jasa, tindakan dan obat, mungkin yang dikeluarkan apa saja gitu bisa dilihat di sini. Kemudian ada laporan stock of name, ini kosong dulu. Kemudian pengeluaran, ya bila ada pengeluaran, kemudian ya diagnosanya seperti itu. Nah, oke. Oke, mungkin kita kembali ke daftar kunjungan dan ya setelah kita menunggu beberapa menit, sebelumnya kan ini tandanya tidak ada ya untuk Satu Sehat ID. Tadi kita berkunjung ke, tadi kita melihat dulu database pasien, kemudian janji kunjungan, tiket BPJS, daftar laporan. Nah, selama kita melakukan proses-proses tersebut, selama melakukan demo tersebut, nah ini mereka dari sistemnya sedang melakukan juga untuk pengiriman ke Satu Sehat. Mungkin kita lihat juga ya untuk ID resource-nya seperti apa. Nah, ini bisa dilihat ya bahwa tadi kita sudah memasukkan obatnya dua ya, paracetamol dan juga morfin. Dan dua-duanya terlist sendiri-sendiri ya, terlihat bahwa berhasil. Tindakannya juga sudah kita masukkan, berhasil terkirim, diagnosanya juga sudah terkirim, TTV-nya juga terkirim, dan encounter-nya terkirim. Seperti itu. Jadi kurang lebih mungkin kalau dari dokter, mungkin yang paling sering dilakukan adalah tiga bar ini ya. Tiga halaman ini, pendaftaran pasien baru, mungkin apabila pasien baru, kemudian kunjungan, dan juga daftar kunjungan pasien. Kurang lebih seperti itu. Mungkin itu untuk demo dari Asri versi 2. Selanjutnya akan saya kembalikan ke Mas Batara. Silakan Mas Batara. Baik, terima kasih Mas Abi. Izin, saya akan share link untuk form untuk data perpindahan. Apakah dokter ingin dipindahkan ke ASRI versi 2 untuk menggunakan ASRI versi 2, terutama untuk dokter-dokter yang bekerja sama dengan BPJS, karena untuk BPJS kita harus menggunakan ASRI versi 2, atau tetap ingin menggunakan ASRI versi 1. Linknya saya sudah letakkan di chat yang tiny.cc pendataan migrasi ASRI. Baik dokter ingin menggunakan ASRI versi 2 atau tetap menggunakan ASRI versi 1, mohon tetap mengisi form tersebut. Jika menggunakan ASRI versi 2 atau ingin menggunakan ASRI versi 2, bisa isi ingin menggunakan ASRI versi 2. Jika tidak, bisa isi pilih ingin menggunakan ASRI versi 1. Nah, untuk form ini pendataan kami tunggu hingga hari Jumat ini ya, Dok ya. Atau hingga minggu inilah, hingga akhir minggu ini, karena terutama untuk yang ingin dipindahkan ke ASRI versi 2, akan perlu kami data dulu, dan kami proses untuk persiapan perpindahan ke ASRI versi 2-nya. Mungkin selanjutnya dapat kita lanjutkan ke sesi tanya-jawab, Mas Abi. Oke, baik kalau gitu. Mungkin ini ada yang sudah raise hand ya dari Dokter Liana. Eh, Silakan Dokter Liana, bisa on mic. Ya, tapi maaf mungkin saya akan banyak bertanya. Yang satu Ya. pertama, kenapa Asri 2 ini kenapa nggak di apa namanya ya khusus BPJS saja gitu?
Soalnya yang non BPJS kayaknya terlalu ribet gitu, terlalu susah gitu. Iya, Terus untuk ya. terus kalau versi 1, kalau kita tetap bertahan di versi 1, itu apakah akan terus diupdate juga? Apa ya begitu aja dengan kekurangannya? Oke. Izin menjawab Lanjutin. mungkin. Langsung Untuk dijawab. ASRI Oh, versi oke. 2 itu bebas dok, mau BPJS atau tidak. Kami memberikan opsi karena terutama ini ASRI versi 2 ini dibuat untuk mengikuti salah satunya regulasi menyambungkan antara Satu Sehat dan BPJS ya dok, karena Iya, Satu iya. Sehat dan BPJS itu menggunakan dua regulasi yang berbeda dok. Jika tidak Mm-mm. ingin menggunakan ASRI versi 2 dan tidak berhubungan dengan BPJS, bisa tetap menggunakan ASRI versi 1 dok, tidak ada konsekuensinya. Nah, sedangkan versi 1 itu kan banyak juga ada kekurangannya. Itu akan terus diperbaiki nggak? Terus dok, kami masih akan terus mengupdate untuk ASRI versi satunya dok. Oh, begitu. Kalau Dan misalnya yang untuk versi ASRI 2, versi 2, dok, Hah? akan kami terus lakukan untuk penyesuaian juga, dok, agar mungkin jika dokter yang tidak menggunakan BPJS lebih menyukai tampilan ASRI versi 2 dan lebih suka yang seperti ini, mengirim bisa langsung gitu, kami akan coba sesuaikan juga agar dokter-dokter yang non BPJS, dok, akan bisa lebih mudah juga menggunakan ASRI versi 2 seperti itu, dok. Iya. Terus kalau versi 2 yang ada yang saya tanyakan yang mengisi jam praktek itu wajib diisi nggak? Soalnya kan di situ contohnya cuma jam sekian sampai jam sekian. Sedangkan kalau kita misalnya ada 2 sesi pagi dan sore itu ngisinya gimana? Oke, baik. Untuk pengisian itu sebenarnya itu kembali lagi ya, jadi disesuaikan karena ini memang kebetulan untuk sistem ini saat ini memang kebanyakan kita sesuaikan dengan BPJS-nya juga dan kita buat sedemikian rupa supaya bisa terkoneksi juga dengan Satu Sehat. Tapi sebenarnya apabila tidak menggunakan BPJS itu tidak wajib untuk dimasukkan untuk untuk Prakteknya. jadwal prakteknya seperti itu. Tapi apabila ingin nambah jadwal, dokter bisa tambahkan juga di sini apabila terpisah ya. Contohnya tadi jam 9 sampai jam 16 gitu ya. Terus mungkin sesi Mm-mm. duanya mungkin jam 7 sampai jam 9 malam gitu mungkin ya dokter ya. Mm-mm, ya, Saya coba itu gini, bisa ya keisi itu. bisa ini seperti ini. Mohon maaf, seperti ini. Oke, ini kuotanya mungkin cuma 10 ya kalau malam gitu ya. Akan muncul, tapi mungkin ini harus ditambahkan lagi. Misalkan tadi jam 19 sampai jam 21 seperti itu ya contohnya dokter. Nah, ini bisa Iya. kita simpan. Oh, bisa itu. Bisa seperti ini dokter. Hmm. Seperti Terus itu. kalau yang pasien anak atau bayi itu di situ kalau versi 1 kan kita masukin nama orang tua. Betul. Kalau di situ versi 2, Untuk versi 2 di sini kita juga dalam perkembangan ya, Bu, karena memang saat ini sudah ada tambahan inputan ya dari Satu Sehat sendiri gitu. Apabila kecil. bayi di bawah 30 hari itu bisa menggunakan NIK ibu gitu ya. Tapi nanti apabila di atas 30 hari harusnya sudah punya NIK sendiri nanti kita bisa update. Tapi untuk di asrinya sendiri ini kita masih belum ada ya, dokter. Jadi mungkin untuk permasalahan yang mungkin ini saya tambahkan juga untuk masalah NIK tidak ada baik karena tidak terhubung tidak tidak terhubung atau tidak terhubung ke Dukcapil, mungkin ada kesalahan data dari Dukcapil atau bayi baru lahir atau mungkin yang terkait NIK double kurang lebih seperti itu nanti bisa mengirimkan ke halaman pengaduan Satu Sehat. Saya kurang apal, mohon maaf ya. Mungkin Mas Satara ingat nggak ya untuk Udah tahu, udah tahu. pengisian yang NIK tidak terdaftar itu ya? Ada di situ untuk sementara ini bisa diisi Iya. di situ dulu Hmm. dari dokternya ya, seperti itu ya. Untuk dokter siapa ini tadi? Dokter Liana seperti Iya, itu. nak. Pertanyaan selanjutnya kalau pengisian kan backdate kan kita bisa. Iya, betul. Nah, kalau misalnya kita kan itu ada masukin jam. Misalnya jamnya overlapping sama yang kemarin dimasukin gitu. Misalnya kemarin udah masuk tulis jam 9. Hari ini ada yang ketinggalan. Kita masuk pas jamnya 9 juga. Nanti error nggak? Seharusnya nggak error kok, Bu. Jadi padahal jamnya itu overlapping gitu sama pasien yang sebelumnya sudah dimasukin.
Kalau untuk itu seharusnya tidak sih, Bu. Karena sepertinya kalau dari satu sehat sendiri tidak 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 mencek ya apakah apakah datanya overlapping atau enggak. Seperti itu, Bu. Oh, Heeh. jadi yang bikin error itu yang lagi pas masuk ke satu sehatnya ya. Iya, kalau dari sisi aslinya sih tidak ada sih, Bu. Gitu. Gitu. Terus soal TTV, kalau misalnya memang bisa ini buat di TPMD yang non BPJS, TTV tuh kenapa harus apa namanya? eh, harus dikunci. Jadi harus diisi semua baru bisa ke halaman selanjutnya. Sedangkan kalau BPJS kan memang misalnya harus ngisi, ya udah memang karena BPJS ya isi. Sedangkan misalnya saya non BPJS nggak perlu isi, tapi tetap bisa kelangkah ke halaman selanjutnya. Usul begitu, bagaimana? Iya, tadi mungkin saya juga mungkin ada yang beberapa yang juga baru banget datang ya. Jadi di sini kita wajib untuk sementara ini kita wajib untuk memasukkan tanda-tanda vital dan memang dari beberapa hari sebelumnya kita melakukan demo memang ada cukup banyak ya yang memberikan usul supaya TTV ini tidak dijadikan syarat wajib gitu. Bahkan terutama untuk dokter-dokter yang non BPJS seperti itu. Nah, untuk saat ini kita memang sedang melakukan penyesuaian lagi ya Bu untuk pengisian TTV-nya sedang kami usahakan supaya apabila memang non BPJS maka nanti pengisiannya tidak wajib seperti itu, Bu. Soalnya misalnya pasien anak di situ harus ada sistol, Iya, tensi. Kan itu kan nggak diperiksa lah tensi untuk misalnya bayi gitu. iya betul, Bu. Tapi Terus kalau satu lagi, kalau yang lingkar perut itu tadi ada contoh pas di encounter di satu sehat juga nggak masuk ID satu sehatnya, nggak iya, ada jadi itu. untuk yang terkirim memang yang masih terfokus adalah yang 5 itu tadi. Saya kasih contoh terlebih dahulu. Iya tensi. Hanya nadi, sistol, Nah itu. diastol, Nah kan yang lainnya nggak respiratory ada. rate, dan juga suhu tubuh. Ya, itu kita masih dalam penyesuaian juga ya, Bu ya, karena memang saat kita membuat sistem ini memang fokusnya saat itu masih ke BPJS terlebih dahulu. Ini kita pelan-pelan masuk ke satu sehat, bahkan tadi mungkin dari sisi pengisian observasi yang pemeriksaan fisik kami juga belum bisa, berbeda dengan hasil versi 1 yang bisa mengirim ya, seperti itu. Kemudian juga dari sisi apa, kita sedang ingin menambahkan resource baru seperti alergi dan nutrition order atau mungkin kalau misalkan nutrition order itu kayak pantangan makan dan lain-lain sebagainya. Nah, itu kami juga masih menyesuaikan kalau dari alergi supaya karena kan kodenya itu banyak yang berbeda ya, dokter. Jadi kita juga masih menyesuaikan bagaimana caranya biar bisa terkoneksi kedua sistem ini. Tapi memang fokusnya adalah ke BPJS dulu untuk saat ini. Karena seperti yang kita bilang di Iya, awal, untuk penggunaan AC versi 2 ini memang hanya untuk sementara ini memang hanya yang untuk mau dulu seperti itu. Jadi bisa iya. mengisi di form apabila ingin, karena memang fokusnya ke BPJS. Seperti itu, dokter. Tapi nanti kita Menyambung yang akan, itu, menyambung yang alergi, saya usul ya, sebenarnya alergi itu yang dipentingkan sebenarnya alergi obat supaya kita memberikan obat kita tahu bahwa pasien ini alerginya misalnya jenisnya bukan antibiotik saja gitu. Jadi misalnya antibiotik pun kan banyak jenisnya. Misalnya oh ini alergi penisilin, alergi apa quinolon atau apa gitu. Jadi kayaknya alergi makanan kayaknya nggak perlu di situ ya. oke, baik, dokter. Ya, dari Izin dok, Sebenarnya ya bantu misalnya menjawab. alerginya dia metamisol, alergi apa gitu. iya itu memang Itu karena kita usul. sedang menyesuaikan dari BPJS ya. Kalau dari BPJS kami kebetulan menemukan kodenya yang ada hanya beberapa itu saja yang sudah ditampilkan. Nah, nanti kita sesuaikan lagi. Mungkin kami mencari data-data yang baru. Mungkin di BPJS ada yang kami kurang ya dari sisi kodenya. Tapi memang kalau dari satu sehat memang ada banyak sekali untuk antibiotik ya seperti itu. Cuman eh, kami dalam proses penggabungan gitu. Bagaimana kalau misalkan ternyata di BPJS tidak selengkap yang ada di Satu Sehat seperti itu. Nah, kita masih dalam proses pengembangan di situ, Bu. Jadi mohon ditunggu untuk sistem alerginya ya, dokter. Jadi nanti insya Allah nanti akan lebih lengkap daripada yang sekarang ini seperti itu. Izin Pemeriksaan lab menambahkan, kita tulis di mana? izin menambahkan. Oh, iya. Jadi kami kan membuat ini mengikuti playbook dari dua ya dok. Yang pertama adalah playbook atau aturan dari Satu Sehat, yang ada atau regulasi dari Satu Sehat.
Yang kedua adalah regulasi dari BPJS, Dok. Kita harus membuat Oh iya, yang bisa masuk ke dua-duanya nih. Dengan diisi ini bisa masuk ke Satu Sehat dan bisa masuk dengan BPJS. iya iya betul. Kebetulan di regulasi BPJS, Dok, untuk alergi itu pengelompokannya seperti itu. Mas Abi mungkin bisa dibuka kolom alergi, tadi ada Oh, keterangan iya. kan, atau ada efek alerginya mungkin bisa dimasukkan di situ, Dok. Keterangan itu kan tidak masuk ke sebagai variabel yang dihitung dalam pengiriman, Dok. Yang dihitung itu pengelompokannya kalau untuk ke BPJS itu ya. Oke, sebentar ya Mas. Ah, Cari ah. ini. Bisa coba Mas mungkin. Sorry, bukan yang ini. Tadi atas nama Adianto Putra ya. Bentar. Nah, tapi ya seperti itu kurang lebih. Jadi karena di BPJS itu dari aturan atau regulasi yang kami terima, itu emang pengelompokannya hanya sedikit seperti itu, Dok. Kalau di Satu Sehat, itu kemarin kami lihat juga, itu banyak kalau untuk alergi, Dok. Tapi kalau misalnya kita masukkan semua yang dari Satu Sehat, takutnya yang dipilih dari Satu Sehat, Dok. Nah, untuk pengiriman ke BPJS-nya nanti jadi bermasalah, Dok. Seperti itu. Mungkin untuk jika ada alergi makanan spesifik, mungkin atau obat spesifik, itu bisa dituliskan di bawahnya ada kolom deskripsi atau kolom yang free text-nya, Dok. Bisa dimasukkan di situ, Dok. Hmm. Sebentar ya, ini lagi proses loading untuk datanya. Untuk pesan antrian kan udah ada masuk tulis Satu Sehat kan ya kodenya. Kalau kita misalnya ada kesalahan itu bisa kita revisi nggak ya kalau udah masuk Satu Sehat gitu? Kalau sudah terkirim ke Satu Sehat, untuk saat ini kita belum bisa mengganti sih, Bu. Jadi masih hanya bisa mengirimkan data yang baru saja. Kalau yang sudah terkirim, kita masih belum ada sistemnya buat mengubah dari yang sudah Dari terkirim. Satu Sehat itu tidak ada fasilitas untuk kita bisa mengubah sih, Dok. Seperti itu, Dok. Kita Iya. tidak diberikan dari Satu Sehatnya, Dok, untuk fasilitas mengubah jika sudah terkirim data itu, Dok. Ini Mas, mungkin yang alergi tadi ya bisa Nah, tambahkan itu kan seperti itu. alergi ada, itu tuh, Dok, alergi obat, alergi makanan, di bawah kan ada efeknya, Dok. Mungkin untuk alergi spesifiknya juga misalnya antibiotik atau ada antibiotik tertentu bisa ditulis di situ. Antibiotik apa, efeknya dia kenapa gitu, Dok. Karena yang kolom efek alergi ini tidak termasuk variabel yang terkirim sebagai intinya cuma catatan aja lah, Dok, gitu, yang efek ini. Alergi masuk ke itu ya, ke resources Satu Sehat masuk ya? Oh, untuk saat ini ya tadi karena ini masih penyesuaian juga, Bu. Jadi memang kalau saat ini riwayat alergi masih belum karena masih penyesuaian datanya ya Iya, antara karena ada BPJS dan Satu perbedaan Sehat. pengelompokan, Dok, antara Satu Sehat dan BPJS, jadi masih disesuaikan juga sih, Dok, oleh tim kami, Dok. Mm-mm. Tapi begitu sudah disesuaikan, nanti secepatnya nanti riwayat alergi akan juga bisa terkirim ke Satu Sehat seperti itu. Yang bertanya lagi yang tentang obat. Oh ya, dokter. Jadi daftar obat kita harus masukkan kembali satu-satu yang obat yang biasa kita pakai, apa di situ udah ada list seperti versi 1? Ya, jadi untuk sementara ini tadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, untuk tindakan dan obat ini kita masih harus masukkan dulu satu persatu ya, dokter. Seperti itu. Tapi nanti karena memang dari beberapa hari yang lalu juga dari beberapa dokter menginginkan supaya disamakan saja dengan yang asli versi 1, kita sedang usahakan supaya nanti isiannya adalah semua semua dari KFA browser ini. Seperti itu, dokter. Iya, kalau enggak kita susah banget ngisinya. Obat kan banyak banget. Iya, sebenarnya ada beberapa alasan kenapa kok kita akhirnya jadi memisahkan ya. Karena yang pertama, eh, yang paling utama adalah karena ada BPJS-nya juga gitu ya. Semisal kita eh, mencari gitu ya, ini kan memang bisa dicari ya dokter, tapi apabila terlalu banyak itu takutnya memakan waktu juga. Jadi saat membuat sistem ini sih kebetulan memang kita mencarinya supaya, oh mungkin paracetamol kita langsung cari yang sudah terdata baik di KFA browser, kemudian baik yang di DPHO BPJS-nya seperti itu. Tapi nanti bisa kita sesuaikan lagi, kita sedang sesuaikan lagi supaya isi dari obat-obatan yang bisa dimasukkan ke dokter adalah semua-semua yang dari KFA browser seperti itu, dokter. Nanti kita sedang usahakan, nanti apabila BPJS. update
ketika ada update baru, nanti Heeh. kita akan kabarkan ke dokter seperti itu. Tapi untuk sementara ini belum bisa ya dokter, seperti itu. Nah, itu kalau misal masukin nama obat segala, kan itu harus masukin persediaan. Sedangkan kalau yang non BPJS, kita tuh kan nulis resep nggak sedia obat. Kita mana tahu stok segala apa itu kan belinya di apotek. Iya dokter. Jadi mohon dijadikan ini ya dokter, mohon digarisbawahi dahulu memang untuk ASI versi 2 ini memang mohon maaf banget tapi sangat lebih mengarah atau Ke cenderung ke BPJS. BPJS seperti dokter. Nah ini kita juga dalam penyesuaian-penyesuaian yang supaya bisa untuk dokter-dokter non BPJS supaya juga bisa dengan nyaman memakai ini seperti itu dokter. Atau mesti usul mungkin ASRI 2-nya dari awalnya ada pilihan BPJS, non BPJS. Nah, jadi kan ke belakangnya jadi beda gitu. Oke siap dokter. Terima kasih dokter buat masukannya nih kita juga list. Mungkin udah masukan. Oh iya, kalau periksa lab tulisnya di mana? Di situ kayaknya tadi nggak ada ya. Iya, untuk periksa lab di sini kita masih dalam proses pengembangan sih dokter. Jadi memang masih belum ada ya untuk pemeriksaan lab seperti itu. Soalnya memang masih ada beberapa yang masih belum selesai. Untuk kita memang dalam proses pengembangan fokusnya adalah saat ini memang ke alergi, kemudian TTP dan juga ke laboratorium atau ya seperti itu dokter. Jadi untuk sementara ini masih belum ada ya. Begitu dokter. Semoga bisa dipahami ya dokter. Saat ini mudah-mudahan, tapi cukup pusing juga karena itu sama dengan BPJS gitu. Jadi kayaknya ya lebih ribet itu aja sih. Iya, tidak apa-apa. Dokter, nanti kita juga akan terus melakukan perkembangan sih, terutama juga di hasil versi 2 ini. Tapi mohon dokter, mungkin apabila memang belum ingin menggunakan hasil versi 2, mohon tetap diisi ya dokter untuk yang form. Oh, formnya ya tetap Ya, ya mau bukan pindah apa formnya. enggaknya gitu ya. Ya, nanti kita ada memilih kok. Jadi mengisi form itu bukan berarti kita bukan berarti dokter Iya, setuju iya, bahwa iya. pengisian itu. Ya, makasih dokter. Iya. Oh iya, kalau di versi 2 kalau kita mau lihat jumlah pasien kita yang hipertensi, kita bisa tarik datanya gimana? Untuk itu Soal kita juga masih belum bisa sih dokter. Untuk tarik datanya memang cuman terfokus mungkin dari penjamin aja ya sama tanggalnya aja gitu dokter. Kalau dari Soalnya kan kita diagnosa, ada laporan INM itu, misalnya kan setiap bulan ini pasien hipertensi ada berapa itu. Kan itu perlu juga tuh, harusnya bisa narik data. oke dokter. Mungkin ini kita catat juga ya, dokter biar nanti bisa jadi fitur tambahan untuk hasil versi 2. Ya, cukup pertanyaannya. Terima kasih ya. Baik, terima kasih dokter. Baik, dokter. Hipertensi. Oke, mungkin kalau jika ada yang ingin bertanya bisa langsung unmic gitu ya, atau bisa resen terlebih dahulu. Untuk dokter Liana, saya izin untuk melawar hand ya. Terima kasih dokter. Oke, mungkin saya bukanya dari chat aja ya. Ini kebanyakan memang sudah dijawab oleh Mas Betara ya. Jadi mungkin dari Dokter Gunawan, memang kalau ada tambahan tinggal update dari aplikasi. Tidak perlu daftar lagi dan ngisi lagi. Nah, iya, memang untuk sistemnya kebetulan memang sistem dari Asri versi 1 dan Asri versi 2 cukup berbeda ya. Jadi memang dokter perlu mengisi lagi untuk data-datanya. Tapi kita juga
sedang mengupayakan supaya data-data dari ASRI versi 1 bisa dipindah ke ASRI versi 2, terutama seperti mungkin data obatnya atau data tindakannya, dan juga kunjungan-kunjungannya dan pasien-pasiennya juga, sehingga nanti dokter apabila sudah memiliki banyak pasien di ASRI versi 1 itu tidak perlu mendaftar lagi gitu, mendaftar pasien baru lagi di ASRI versi 2 seperti itu dokter. Nah, sehingga nanti apabila tertarik menggunakan ASRI versi 2, mohon mengisi di Google Form dan mengisi bahwa tertarik bahwa ingin berpindah ke ASRI versi 2 supaya kita juga bisa melakukan perpindahan data tersebut. Seperti itu dokter. Terima kasih. Mungkin di luar itu tidak ada pertanyaannya, sudah dijawab semua ya oleh Mas Betara. Apakah ada pertanyaan lagi dari dokter-dokter? Oke, mungkin jika tidak ada, saya kembalikan dulu ke Mas Batara ya. Baik, terima kasih Mas Abi untuk demo dan sesi tanya jawabnya terkait ASRI versi 2. Baik dok, izin saya mungkin share link ini, link Tri ASRI Helpdesk. Di situ ada kontak-kontak ASRI, yaitu ada grup Telegram untuk TPMD dan TPMDG. Yang pertama, di mana banyak info kami sebarkan lewat di situ dok, lewat grup Telegram itu. Yang kedua ada WhatsApp CS ASRI atau official account WhatsApp ASRI, di mana dokter bisa bertanya lewat situ jika tidak ingin bertanya lewat Telegram, walaupun kami sangat menyarankan untuk join grup Telegram ya dok, karena banyak info sekali di sana dan banyak dokter-dokter lain yang melakukan diskusi dan tanya jawab juga di grup Telegram tersebut, sehingga lumayan banyak yang bisa didapatkan dari join grup Telegram tersebut. Dan jika misalkan nanti setelah sesi Zoom ini, rekaman dari sesi Zoom ini akan kami kirimkan juga ke grup Telegram tersebut, dok, beserta dengan link form yang tadi. Jika misalkan nanti dokter, misalkan tadi, oh lupa nge-save nih link buat form mau pindah apa enggaknya gitu. Nanti bisa di situ akan kami berikan lagi, dan kemarin juga sebenarnya sudah kami berikan, namun tiap hari akan kami berikan setiap setelah sesi Zoom. Atau jika misalkan tidak, bisa minta juga ke WhatsApp ASRI, misalkan tadi saya ikut Zoom lupa minta link form ini, bisa juga tanya ke situ. Atau misalkan dokter sekarang pengguna ASRI versi 1 nih, ada kendala yang mau ditanyakan, bisa juga tanya di Telegram atau di WhatsApp tersebut, dok. Mungkin dari kami sekian. Terima kasih sekali lagi untuk para dokter TPMD, TPMDG yang sudah meluangkan waktunya pada hari ini untuk mengikuti sosialisasi kami. Eh, Saran dan pertanyaan dari dokter tadi sudah kami catat semua dan sangat berharga bagi kami. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kembali. Untuk saran-saran itu kami akan usahakan segera mungkin untuk implementasikannya. Dan untuk ASRI versi 2 ini sendiri akan dimulai perpindahannya secara bertahap, secara antrian dok, dari yang sudah mengisi Google Form dan ingin dipindahkan, mulai minggu depan dok. Jadi misalkan dokter sudah mengisi form kok belum dipindahkan, masih buka ASRI versinya, masih versi 1. Untuk sekarang mohon lanjutkan dulu isi ASRI versi 1 seperti biasa. Nanti bagi yang sudah mengisi form dan ingin dipindahkan akan mendapatkan WhatsApp dari ASRI dok, atau email dari ASRI bahwa dokter sudah masuk ke jatah yang akan dipindahkan pada minggu ini gitu. Seperti itu dok. Baik, mungkin untuk kurang lebihnya Mas Abi ada yang mau ditambahkan lagi? Kalau dari saya sudah cukup. Baik, Terima terima kasih kasih mungkin Mas ya Abi. untuk dokter-dokter yang sudah hadir ya. Seperti itu. Baik, dan versi 1 tentu akan tetap diupdate ya dok ya, secara berkala. Eh, Sekali lagi kami dari tim ASRI mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Dokter TPMD dan TPMDG. Jika ada kurangnya dari kami mohon maaf. Sekian dan selamat siang. Terima kasih dokter telah hadir pada sesi hari ini.